Halo, balik lagi dengan saya Satria dari Piston Plus Media. Kali ini di pinggir saya ada CBR 600RR tahun 2014. Cukup unik juga untuk direview karena motor ini tuh bukan motor CBR 600RR pada umumnya atau kebanyakan kalian lihat di jalan. Kelanjutannya kita langsung ke review lengkapnya. Piano Palace. Oke, sekarang kita masuk ke review lengkapnya. Tapi kayaknya kurang afdol ya kalau misalnya kita langsung ngomongin CBR 600RR tuh yang di motor ini terpasangnya apa aja. Kalau kita nggak ngomongin sejarah awal dari motor yang ganteng ini. Mungkin sedikit saya kasih penjelasan atau misalnya saya dapat sedikit ilmu atau informasi bahwasannya ternyata motor CBR 600RR ini tuh awal developnya itu eh, tercipta awalnya tuh dari atau idenya lah, bisa dibilang idenya itu dari CBR 1000 RR Fireblade, yang dimana pada saat itu ketika awal tahun 90-an itu project manajernya atau bisa dibilang ketua project manajernya dari CBR 1000 RR Fireblade itu Tadao Baba. Nah, ketika di tahun-tahun itu tuh yang dimana sport bike itu sering kita jumpa itu dengan motor yang powerful. Motor yang powerful dengan tenaga yang beringas, cc-nya pun bisa dibilang up to 1000. Kebanyakan 1100, 1200. Ya, bisa dibilang motor-motor yang powerful lah pada saat itu tuh. Nah, hadirlah nih salah satu founder yang bisa dibilang saya dapat informasi dan baca-baca juga di beberapa laman. Salah satu founder si CBR 1000 RR Fireblade ini, yang kenapa saya bilang bakal jadi salah satu yang merubah pandangan dunia terhadap sport bike itu seperti apa. Ketika dulu orang-orang memandang sport bike itu motor dengan performa tinggi. Nah, sekarang itu ketika Tadao Baba meriset sebuah motor CBR 1000 RR Fireblade berbeda. Dia itu ingin membuat motor tidak hanya dengan power yang buas, tetapi juga enak untuk dikendalikan, atau lebih singkatnya fun to ride. Dia itu motornya tidak hanya fun untuk di lurusan, tapi ketika masuk ke trek-trek tikungan, trek-tikungan, lalu misalnya banyak manuver juga, motor itu masih bagus untuk dikendalikannya. Diciptakanlah CBR 1000 RR Fireblade. Yang belum tahu apa sih kepanjangan dari CBR itu? CBR itu kepanjangannya City Bike Racer. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari kepanjangannya aja udah City Bike Racer, yang dimana ketika motor digunakan di kota, ya pasti kita ngejar kenyamanan dong. Nah, Bike Racer, yang dimana Bike Racer itu motor dengan performa tinggi. Nah, itu jadi Tadao Baba itu mengkombinasikan kedua filosofi antara motor yang nyaman dan juga motor performa tinggi, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu yang saya tadi bilang, Tadao Baba merubah pandangan dunia kepada sport bike, yang dimana sport bike pada saat itu tuh lebih cenderung digunakan lurusan. Ketika diajak manuver agak kurang enak. Akhirnya dibikinlah CBR 1000 RR Fireblade itu. Ketika dibikin CBR 1000 RR Fireblade, dia itu meriset motornya bagaimana motor itu tuh enak untuk digunakan manuver. Selain enak digunakan manuver, powernya pun besar. Dari situ ketika dia berhasil membuat CBR 1000 RR Fireblade dan juga penjualannya
cukup terbilang fantastis lah pada saat itu. Banyak orang yang menyukai dengan konsep motor tersebut. Akhirnya produsen pabrikan-pabrikan lain juga mengikuti ide dari Tadao Baba itu. Lalu apa hubungannya dengan CBR ini? Nah, CBR ini tuh ibaratnya mengambil atau risetnya pun sama seperti dengan CBR 1000 RR Fireblade, yang dimana ketika terus ada pembaruan, CBR ini juga mengikuti pembaruan tersebut, yang dimana motornya juga emang enak digunakan saat manuver, lalu fun to ride. Kemudian bisa dibilang dari CC 600 yang lain, motor ini tuh termasuk motor yang nyaman. Bahkan tidak sedikit orang yang berbicara bahwa motor ini tuh termasuk motor 600 cc paling nyaman. Nah, mungkin segitu sejarah singkat dari CBR 600 RR ini. Oke, kita lanjut sekarang. Speknya gimana sih CBR 600 ini? Kenapa tadi saya di awal singgung bahwa motor ini tuh motor yang berbeda dengan motor bawaan pabriknya. Ternyata saya mendapatkan informasi dari ownernya atau pemilik dari motor ini, bahwasannya ternyata motor ini tuh dulunya dari pemilik sebelumnya yang sekarang ini, ternyata motor yang sempat digunakan untuk balap atau balap kejurnas di Indonesia, yaitu YRS. Ya sekitar tahun 2014 atau 2015-an lah. Ternyata motor ini tuh sudah mengikuti balapan. Maka dari itu saya bilang bahwa motor ini tuh salah satu motor yang spesial, berbeda dengan CBR 600 pada umumnya. Nah, ada satu informasi lagi dari ownernya. Ternyata beliau mendapatkan motor ini tuh dari tim Astra Honda. Cukup menarik juga ya. Ternyata motornya bekas tim pabrikan besar nih. Dan juga bisa dibilang spesifikasinya aja udah nggak main-main, karena memang diperuntukannya untuk balapan dengan performa tinggi. Saya di sini tadi saya ngobrol dengan ownernya. Saya tertarik untuk awal kita ngebahas mesin kali ya. Ternyata mesinnya itu ya, kalau misalnya kubikasi untuk cc-nya mungkin sama untuk kubikasi dari cc-nya. Tetapi part di dalamnya sudah banyak yang berbeda. Salah satunya pistonnya itu menggunakan bahan titanium. Sama dengan klepnya. Klepnya juga menggunakan bahan titanium ternyata. Wah, bisa dibilang mungkin kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya motor head on kali ya. Itu di bagian mesinnya. Di perangkat elektroniknya, ECU-nya sudah menggunakan merek HRC ternyata. Yang dimana ECU HRC itu dikompatibelkan dengan speedometer dari HRC juga. Karena di sini ntar kita lihat aja footage-nya. Karena di sini speedometer HRC itu untuk bawaannya 18.000 rpm dan tidak ada redline. Kalau misalnya speedometer orisinilnya ada redline-nya dan rpm-nya lebih rendah 1000 dari speedometer HRC. Yang dimana speedometer ini bisa diaplikasikan ketika si pemilik itu menggunakan atau pengguna motor ini itu menggunakan ECU dari HRC. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang, saya di sini melihat untuk bagian kakinya itu dari, mungkin kalian juga di sini bisa melihat ya. Kakinya sudah menggunakan Öhlins double preload di sini tuh. Yang dimana tabungnya itu ada 2. Tidak hanya tabung oli, tetapi tabung preload juga. Ini tuh memudahkan untuk men-setup shock tersebut. Di dalamnya pun mungkin harus sedikit di-shoot. Ternyata di dalamnya juga karena ini motor balap ya. Ternyata di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan data logger. Yang dimana data logger itu disambungkan ke ECU agar nanti mekanik bisa membaca dari shockbreaker itu kurangnya apa sih. Tidak hanya kita sebagai pembalap nggak cuma meraba-raba, tapi sudah semua dengan by data. Itu uniknya dari motor ini. Dari segi ban juga di sini tentunya pasti sudah ganti dong, karena kan motornya juga digunakan untuk balapan. Di sini menggunakan ban dari Super Corsa, merek Pirelli. Ya udah nggak asing lah untuk merek ban ini. Memang bisa dibilang ban yang cukup bandel. Dan juga siapa sih yang nggak tahu merek Pirelli?
gitu kan. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan. Di sini juga cukup menarik untuk bagian depannya. Mungkin buat kalian yang memang sering melihat CBR 600RR itu, kayaknya shocknya emang tidak ada perubahan sih ya kalau dari luar. Tapi di bagian dalamnya, di sini sudah menggunakan cartridge set dari merek Öhlins. Yang dimana cartridge ini tuh mempermudah kita untuk melakukan setup terhadap si shock depannya. Nah, selain itu, dari bagian pengereman pun sudah ganti. Master remnya itu menggunakan dari merek GL Speed yang billet di sini tuh. Lalu dari handle kopling, di sini sudah ganti menggunakan Ako 1 dari handle koplingnya. Udah nggak aneh lah, pasti rata-rata yang menggunakan balap gantinya ke Ako 1 sih rata-rata. Nah, satu yang menjadi mungkin hal unik ya, gak banyak orang tahu kali ya, karena ini kebanyakan nempel di motor balap bukan di motor harian. Nah, yaitu adjustable lever untuk si pengereman. Kenapa di sebelah kiri? Karena motor-motor normal itu biasanya kan langsung nyatu dengan handle remnya di sebelah kanan. Ini tuh dipindahkan di sebelah kiri agar pembalap itu ketika balapan mudah untuk melakukan setting adjustable dari lever pengeremannya. Karena ketika balapan, feel pengereman di setiap lapnya pasti berubah. Karena tingkat ketebalan kanvas remnya pun pasti berubah. Secara dipakainya pasti dengan performa tinggi. Jadi si pengeremannya juga pasti selalu berubah feel-nya. Agar feel-nya tetap sama seperti awal atau misalnya sesuai dengan kebutuhan si pembalap feel-nya, maka di adjustable lever-nya itu dipindahkan ke sebelah kiri menggunakan selang yang cukup panjang. Begitu. Ya buat kalian yang suka memodifikasi motornya ala konsep motor road race, mungkin bisalah dikembangkan di motor-motor kalian modifikasi ini. Kalau saya lihat atau perhatikan, jadi salah satu eye catching lah kalau kita lihat dari bagian kokpit. Lebih rame lah untuk di bagian kokpitnya. Kemudian di sini ternyata dari motor ini tuh bawahannya sudah terdapat string damper. Tapi string dampernya itu kalau untuk standarnya itu dia itu mengikuti dari speed motor. Kalau untuk standarnya. Kenapa saya bilang untuk mengikuti dari speed motor? Karena string damper ini tuh ketika speednya tambah tinggi, dia itu tambah berat agar menghindari tank slap. Nah, kalau di motor ini karena tadi saya bilang ECU-nya sudah menggunakan HRC, jadi string damper ini tuh di settingnya itu langsung dari ECU-nya, dari HRC-nya. Jadi di setting sedemikian rupa apakah langsung berat atau misalnya agak sedikit ringan, itu di settingnya semua dari ECU-nya karena ECU-nya sudah HRC. Kemudian kita pindah ke bagian bawah. Di bagian bawah di sini bisa kita lihat yang pertama itu piringan. Piringan depannya itu sudah ganti menggunakan full floating. Ya bisa dibedakan dengan piringan yang kemarin kita bahas. Full floating itu bisa dibilang kayak piringan rusak ya. Kalau misalnya orang awam pasti bilangnya, wah piringannya rusak tuh. Ternyata enggak. Ini memang digunakan full floating itu untuk performa tinggi. Makanya clearance-nya itu lebih tinggi dibanding dengan piringan-piringan standar atau misalnya piringan semi floating. Kemudian kalau misalnya kaliper di sini masih menggunakan originalnya, yaitu dari Tokicho. Yang berbeda itu di selang rem. Tentunya pasti sudah menggunakan yang model braided ya. Cuman di sini kalau kita sering lihat selang rem dengan performa tinggi itu pasti kalau yang mahalnya lah, mereknya itu Hell, ya seperti itu kan. Ternyata di sini menggunakan Goodrich mereknya. Di bagian depan itu dapat dilihat di sini sangat jelas data loggernya, yang dimana ini tuh membaca settingan rebound dan kompresinya. Jadi si mekanik bisa menentukan untuk track yang akan nanti digunakan bahwa si rebound kompresinya itu seperti gimana. Nah ini tuh disambungkan ke ECU. Si data logger ini tuh akan dibaca oleh ECU bahwa si motor tuh ternyata reboundnya kurang atau compressionnya kurang seperti itu. Nah kemudian yang jadi pembeda dari motor lain itu
di bagian radiatornya. Kalau misalnya CB600 pada umumnya radiatornya itu kecil. Kalau yang ini sudah besar radiatornya. Bisa dilihat hampir menutupi seluruh bagian depan. Jadi si bagian mesinnya udah nggak kelihatan nih, ditutupi oleh radiator. Saya dapat informasi dari ownernya itu radiatornya itu menggunakan merek Taleo, merek yang cukup agak mahal juga sih ya. Ya buat kalian yang penasaran, boleh searching aja langsung Taleo itu radiator apa sih. Ya karena seperti saya bilang tadi, motornya buat performa tinggi. Jadi mungkin ownernya juga pasti harus mengganti bagaimana sistem pendinginannya agar maksimal. Kemudian selain itu motor ini juga sudah dilengkapi quick shift. Kayaknya kurang afdol sih ya kalau misalnya motor balap tidak menggunakan quick shift. Karena pergantian gigi per sekian second pun sangat berpengaruh saat balapan. Jadi ibaratnya yang paling cepat yang paling menang, kayak gitulah. Jadi untuk mengakalinya agar pergantian giginya itu tidak terlalu lama, maka digunakanlah quick shift. Rata-rata motor balap pasti menggunakan quick shift, walaupun tidak semuanya menggunakan quick shift. Hanya untuk memaksimalkan performanya pasti dipasang quick shifter. Nah, itu salah satu kespesialan dari motor ini. Sebenarnya yang bisa dibilang spesial itu, motor ini tuh memang peruntukannya ibaratnya motor buas yang untuk digunakan di sirkuit. Motor yang untuk mengantarkan jokinya ke atas podium, tapi dirubah, dikonvert ke motor street legal. Itu yang menjadi salah satu keunikan dari motor ini. Jadi motornya tuh memang motor buas, tapi dibalut dengan bodi yang original. Jadi udah nggak kelihatan buasnya, walaupun dalamnya masih buas gitu. Seperti itu keunikan dari motor ini. Jadi kalau zaman anak-anak sekarang mungkin bilangnya sleeper mungkin ya. Ketika originalnya itu motor ini mengusung tenaga 78 PS, mungkin di motor ini sudah lebih dari 78 PS. Karena yang tadi saya bilang dari bagian mesin aja sudah banyak yang diganti, termasuk dari ECU-nya sendiri. Oke, mungkin sekian review hari ini yang menjadi salah satu keunikan dari motor ini. Semoga jadi menambah informasi buat kalian semua yang menonton, dan juga buat kalian yang pingin request atau misalnya pengen tahu sih apalagi kelebihan dari motor ini, atau misalnya pengen nanya-nanya seputar otomotif, bisa langsung DM aja Instagram kita Piston Plus Media, atau misalnya mau follow langsung ke saya yaitu IG saya dari Satria 94 kali. Boleh banget, kita bakal respon apapun itu tanggapan kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita tetap semangat. Apalagi sih kedepannya kita review motor atau mobil mungkin yang menarik, agar kita tetap terus mengembangkan channel ini untuk kedepannya. Baik, sekian dari saya Satria. Terima kasih.